Salah satu poin kunci dalam perbincangan literasi visual adalah menyoal etika. Etika ini nanti arahnya membahas mengenai hak kekayaan intelektual (HKI). Saya punya satu buku menarik dari Baskoro Suryo Banindro mengenai implementasi hak kekayaan intelektual, hak cipta, merek, paten, desain industri, seni rupa, kriya, dan desain. Buku ini terbitan ISI Yogyakarta tahun 2016. Saya pikir memperbincangkan fotografi kaitannya dengan literasi visual, HKI ini perlu dipahami baik-baik oleh teman-teman dalam materi kali ini. Ketika kita memperbincangkan mengenai fotografi, tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya etika hak kekayaan intelektual. Kenapa? Dalam ranah desain komunikasi visual, fotografi menjadi salah satu material visual yang paling fleksibel dan bisa dialih mediakan dalam ragam bentuk. Paling fleksibel dalam artian begini, fotografi bisa digunakan sebagai media komik, fotografi bisa diubah untuk menjadi motion, fotografi bisa diubah untuk material iklan, fotografi bisa digunakan untuk material kemasan. Nah, saya pikir ketika foto-foto itu digunakan untuk banyak kepentingan, maka pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual perlu teman-teman cermati. Ada hal menarik di halaman-halaman pertama, saya perlu bacakan untuk nanti bahan diskusi kita. Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Ini pengertian ini diambil dari panduan HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tahun 2006. Berikutnya, HKI tidak melindungi ide, akan tetapi ide yang telah diaplikasikan baik dalam bentuk 2 maupun 3 dimensi. Jadi kalau masih sebatas ide, sebatas gagasan, belum dilindungi secara kekayaan intelektual. Namun ketika sudah dimediakan, sudah menjadi sebuah karya, maka karya tersebut melekat hak kekayaan intelektual bagi si perancang tersebut. Di Indonesia sendiri ada 2 jenis HKI. Yang pertama dia bersifat komunal, yang kedua dia bersifat personal. Yang bersifat komunal diberikan kepada sekelompok masyarakat yang menetap pada suatu daerah tertentu. Hak tersebut meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya HKI yang sifatnya personal. HKI bersifatnya personal diberikan pada individu yang menghasilkan sebuah karya intelektual. Hak tersebut meliputi hak cipta, hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman baru. Jadi jelas, antara yang komunal diberikan pada sekelompok orang, yang personal ke masing-masing individu yang menghasilkan karya. Jadi nanti kita orientasi perbincangan ketika terkait HKI, fotografi dan HKI dalam konteks literasi visual, maka arahnya pada yang jenis personal. Ruang lingkup HKI itu terkait hal-hal apa saja sih? Saya coba bacakan agar tidak keliru mengenai Undang-Undang HKI. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta, yaitu meliputi seni lukis, patung, grafis, craft, desain interior. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait merek, ada merek, corporate, brand, logo, dan trade. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 terkait desain industri. Di dalamnya terdapat mebel, aksesoris, souvenir, otomotif, dan packaging. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 terkait paten, ada invention, teknik pemanasan, tuku keramik, cor logam, dan pengasaman. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hak cipta itu melindungi apa saja sih dalam ilmu pengetahuan? Hak cipta melindungi hasil karya seni dan sastra. Seni itu juga meliputi banyak hal, dari seni rupa, seni pertunjukan, seni tari, seni media rekam. Nah, saya coba bacakan di sini. Hak cipta melindungi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya.
Cipta seni musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain media, radio, TV, dan sebagainya. Cipta karya tari, koreografi, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi-bunyian. Berikutnya cipta seni rupa seperti seni lukis, pahat, patung, kaligrafi, seni batik, arsitektur, engineering drawing dan spesifikasinya, sinematografi, fotografi, program komputer, database dan terjemahan, saduran, tafsir, penyusunan bunga rampai dan lain-lain. Jadi jelas, karya foto dilindungi secara undang-undang. Jadi nanti ketika teman-teman membuat karya, misalnya karya reklame, iklan, dengan mengambil foto entah itu punya siapa, ya harus tetap memegang teguh etika. Atau nanti ketika teman-teman mempublikasikan di ruang publik juga tetap harus menggunakan etika. Nanti ketika teman-teman terjun di dunia industri, ketika mempublikasikan hasil karya atau memasang reklame di jalanan, di ruang kota, ruang publik, ya tetap harus melihat aturan undang-undang yang berlaku. Fotografi dilindungi oleh hak cipta. Nah, dalam hak cipta itu sendiri ada dua hal penting yang perlu teman-teman pahami, yakni hak ekonomi dan hak moral. Jadi nanti ketika sebuah foto menjadi sebuah bahan baku, harus diperhatikan dari mana asal muasalnya, siapa perancangnya, siapa fotografernya. Jadi kita menghargai fotografer yang telah menghasilkan karya foto itu. Atau misalnya ketika ingin merancang sebuah kemasan, memerlukan sebuah karya foto, ya harus tahu itu punya siapa, harus izin si pemiliknya. Atau ketika teman-teman membuat sebuah cover buku memerlukan material foto, misalnya, ya harus tahu itu foto siapa, diizinkan atau tidak. Jadi di sini kita mengapresiasi si perancang foto, kita mengapresiasi si fotografer. Jadi hak moral ini hubungannya adalah dengan dalam tanda kutip izin untuk mengubah, untuk memodifikasi material visual foto, apalagi ketika ada event-event olahraga atau ada event-event apa yang sedang ratingnya tinggi di televisi, terus banyak foto yang berubah menjadi sebuah iklan, menjadi reklame, menjadi kemasan, menjadi meme, menjadi sebuah cover, apa segala macam, banyak. Nah, hak eksklusif ini dibagi dua, ada hak moral dan ada hak ekonomi. Hak moral ini kaitannya adalah dengan wujud apresiasi kepada si perancang. Berikutnya setelah hak moral ada yang namanya hak ekonomi. Secara sederhana, ketika kita berbicara mengenai hak ekonomi, kaitannya dengan HKI adalah hak untuk memperoleh nilai-nilai ekonomis dari karya yang telah dihasilkan. Jadi antara hak moral dan hak ekonomis sangat terkait. Ketika teman-teman belajar fotografi juga harus memahami apa itu literasi visual, apa itu etika. Etika ini nanti juga akan berperan, etika ini juga nanti diperlukan dalam teman-teman memotret, juga ketika mengolah foto. Ketika mengolah foto, nanti juga hubungannya dengan hak moral dan ekonomi ketika mengolah foto orang lain yang bukan punya kita sendiri. Atau ketika teman-teman memotret, ada kode etik yang harus dipatuhi. Dan memotret apa, memotret siapa, di mana, untuk apa, itu juga perlu teman-teman pikirkan. Tidak semua orang wajahnya difoto terus kita publikasikan dan dia bersedia untuk dipublikasikan. Nah, sekarang kan ketika media baru, internet, media sosial setiap hari dibombardir ribuan foto, kita bisa melihat itu foto siapa, dijadikan apa, untuk keperluan apa. Apalagi ketika ada event-event olahraga atau event-event yang sedang ramai diperbincangkan, ada foto diolah menjadi kemasan, diolah menjadi meme, diolah menjadi sebuah bentuk-bentuk yang lain. Nah, tentu saja secara etika, secara kekayaan intelektual harus ada izin dulu. Hak moral harus kita pegang teguh, harus kita patuhi. Begitu pula dengan hak ekonomi, ketika nanti hasil karya visual tersebut teman-teman gunakan untuk mencari laba. Misalnya ada foto yang kalian anggap menarik terus dijadikan untuk kemasan atau dijadikan untuk reklame, ya harus dipatuhi secara etika. Akan banyak hal yang perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman baca terkait dengan HKI, terkait dengan etika dalam fotografi. Itu ya.